Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Cyber Muhammadiyah, khususnya pada Prodi Informatika yang sudah mengakses video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini merupakan lanjutan dari video pengantar mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 2 yang berhubungan dengan Data Representation in Computer System. Bersama saya Ridho Surakusuma sebagai dosen pengampu mata kuliah ini yang akan membimbing kalian memahami apa itu organisasi dan arsitektur komputer. Baik, kita next. Di sini ada pembukaan yaitu materi tentang data. Unit informasi paling dasar dalam komputer digital disebut bit, yang merupakan singkatan dari digit biner. Dalam arti konkret, bit tidak lebih dari keadaan hidup atau mati, atau tinggi dan rendah dalam sirkuit komputer. Nah, pada tahun 1964, para perancang komputer mainframe IBM System menetapkan konvensi penggunaan kelompok 8 bit sebagai unit dasar penyimpanan komputer yang dapat dialamatkan. Mereka menyebutnya 8 bit per byte. Nah, kenapa sih kita, kalau sedikit berpikir tentang kritis, kenapa sih kita harus menggunakan yang namanya kelompok 8 bit? Karena penggunaan dari 8 bit ini sudah diuji oleh para perancang komputer dari IBM. Dan hal tersebut sudah diujikan sedemikian rupa sehingga mereka mengklaim bahwa menggunakan sistem 8 bit ini kita dapat mengalamatkan baik itu penyimpanan komputer, penyimpanan file dari jaringan komputer hingga ke transmisi pengiriman dan alamat IP dan segala macam juga ya. Makanya kita menggunakan sistem 8 bit atau ada kira-kira terdengar kayak 16 bit, 32 bit, 64 bit dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke, next kita membahas tentang positional numbering system. Jadi kalau kita ngomong tentang komputer dan hardware komputer, di sana terjadilah proses yang namanya proses perhitungan aritmatika. Dan proses aritmatika di dalam hardware komputer itu terdiri dari 3 jenis bilangan, yaitu ada bilangan desimal, bilangan binary atau bilangan binar, kemudian ada bilangan heksadesimal. Nah, di sini kita mengenal ada istilahnya di tabel sebelah kiri ini powers of 2 atau powers of 2, yang mana ini adalah sistem kelipatan 2. Fungsi dari kelipatan 2 ini adalah untuk mengkonversikan bilangan dari desimal menjadi bilangan binar. Begitu juga antara bilangan binar ke bilangan heksadesimal maupun desimal ke heksadesimal. Seperti itu. Selanjutnya, kita belajar tentang yang namanya unsigned versus unsigned numbers. Maksudnya apa sih, Pak? Kalau intinya adalah, kalau unsigned number ini adalah bilangan binar yang mana berfungsi untuk menampung bilangan-bilangan desimal yang mana dia tidak melihat bahwa apakah itu bilangan positif maupun bilangan negatif ya. Sedangkan kalau signed number ini merupakan sistem penomoran yang memperhitungkan jika nilai bilangan desimal tersebut memiliki tanda negatif maupun positif. Jadi singkatnya bahwa unsigned dan signed number ini berada di data integer, yang mana data integer itu sebenarnya terbagi menjadi 2 kategori, yaitu yang bertanda signed dan tidak bertanda unsigned. Yang mana intinya adalah ketika Anda menggunakan integer unsigned, berarti nilai yang disimpan atau data yang berada di integer unsigned itu bernilai positif terus seperti itu. Sedangkan kalau dia adalah signed atau bilangan yang bertanda, maka data yang disimpan di dalam variabel tertentu itu kemungkinan dia memiliki tanda negatif maupun positif. Seperti itu.
Nah, di sini kita akan belajar tentang karakter code ya. Karakter code ini maksudnya adalah bagaimana tulisan-tulisan atau huruf bahkan angka itu dapat ditampilkan di monitor. Nah, salah satunya adalah binary code desimal. Jadi sebelum kita dapat menikmati bahwa huruf maupun angka dapat tampil di monitor layar kaca kita, ada istilahnya adalah karakter code. Karakter code ini difungsikan untuk menampilkan angka-angka maupun huruf di layar kaca monitor kita. Sedangkan kalau binary code desimal atau kita singkat dengan BCD, dia memiliki arsitektur 4 bit. Sedangkan pengembangan selanjutnya adalah Extended Binary Code Decimal Interchange Code atau Extended BCD ya saya menyebutnya. Di sini merupakan arsitektur komputer menggunakan 6 bit menjadi 8 bit. Jadi ini pengembangan dari 4 bit, 6 bit dan akhirnya menjadi 8 bit. Seperti apa sih contohnya? Nah, bisa dilihat di sebelah kiri, tabel kiri ini bisa kita lihat bahwa di sini ada tabel dengan memuat bilangan desimal ya 0 sampai 9. Dan di sini adalah tabel dari BCD, karakter kode dari BCD, yang mana kalau BCD ini ya biasanya digunakan untuk jam alarm ya, jam alarm yang bisa kita lihat seperti di masjid ataupun di jalan-jalanan gitu untuk menunjukkan waktu. Nah, jadi kalau kita menggunakan BCD ini kita hanya bisa menampilkan angka 0 sampai 9 seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan extended BCD kita dapat menampilkan banyak karakter mulai dari huruf besar, huruf kecil, spesial karakter, kemudian ada kode-kode tertentu. Nah, kode-kode tertentu ini Anda dapat membacanya atau melihatnya rincinya di tabel paling bawah ini ya. Nah, selanjutnya ada karakter code ASCII. Karakter kode ASCII ini atau lebih jelasnya adalah ada di American Standard Code for Information Interchange. Nah, ini adalah kode yang mana dia menggunakan arsitektur 5 bit. Yang mana ASCII ini dia menggunakan nilai bilangan desimal untuk menentukan karakter atau huruf atau angka yang akan muncul di layar komputer kita. Jadi perbedaan sistem BCD, extend BCD dan ASCII ini adalah kalau ASCII menggunakan bilangan desimal untuk bagian dari instruksinya di komputer, sedangkan kalau BCD dan extended BCD itu menggunakan bilangan binar. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Unicode. Unicode ini adalah sebenarnya unique code ya, kode unik yang mana digunakan untuk memunculkan karakter-karakter khusus seperti bahasa Latin, matematikal, bahasa kanji Chinese, kanji Japanese, dan kanji Korean, dan simbol-simbol lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita membahas tentang error detection dan correction, yang mana error detection dan correction ini berpengaruh pada data representation in computer system, karena ini adalah satu sistem untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan antar perangkat digital itu tidak mengalami kerusakan. Nah, salah satunya ada cyclic redundancy check, yang mana hal tersebut berfungsi untuk mengamankan komunikasi data ya di dalam jaringan komputer atau jaringan komunikasi, untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan atau informasi yang dikirimkan itu tidak rusak atau tidak kekurangan. Kemudian ada yang kedua adalah kode Hamming, yang mana kode Hamming ini adalah untuk mendeteksi ya atau memperbaiki kesalahan dalam transmisi data digital. Kode Hamming ini bertanggung jawab untuk mencegah adanya kesalahan yang mana terjadi dalam pengiriman data itu, memastikan bahwa pesan teks, gambar, dan suara maupun video yang dikirimkan itu tidak rusak seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah Reed-Solomon, adalah metode untuk melakukan error detection dan correction pada data yang dikirimkan melalui saluran yang tidak dapat diandalkan. Maksud saluran yang tidak dapat diandalkan itu adalah saluran yang memiliki potensi merusak
data yang sedang dikirimkan. Nah, metode ini sangat berguna untuk mengatasi kesalahan transisi data pada media penyimpanan digital seperti CD, DVD, flash drive, dan lain sebagainya. Jadi apa sih Pak perbedaan di antara ketiga ini? Kalau si CRC ini bertanggung jawab atas komunikasi jaringan pengiriman selama data itu dikirimkan. Kalau kode Hamming itu untuk memastikan bahwa data, pesan maupun informasi yang disampaikan itu utuh, sedangkan RS ini adalah untuk memastikan bahwa selama proses pengiriman dari penyimpanan data digital satu ke penyimpanan data digital yang kedua itu, data yang dikirimkan itu memperoleh tempat yang sesuai dan dapat dijalankan secara utuh, tidak kekurangan dari segi quality maupun dari segi size-nya tidak ada yang berkurang. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kuliah singkat dan overview ini. Untuk lebih jelas dan detailnya Anda bisa melihat video pembelajaran atau rekaman virtual Zoom saya bersama rekan-rekan lainnya. Itu aja dari yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.